Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, teman-teman ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap semangat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar subtematik bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku, kalimat efektif, dan pertanyaan umum dan khusus. Apa itu ya? Kita mulai dari kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain kata baku, ada juga kata yang tidak baku. Kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti apa ya contoh-contohnya? Contoh kata baku. Nah, di sini ada contoh kata rumah. Rumah, yang pertama ada rumah menggunakan huruf H, sedangkan yang kedua rumah tidak menggunakan huruf H. Mana yang merupakan kata baku? Benar sekali. Rumah, R-U-M-A-H adalah kata baku. Sedangkan rumah tanpa H merupakan kata yang tidak baku. Kita mulai lagi. Kalau ada 3 penulisan di sini. Kalau menggunakan huruf U, kalau dengan ujung huruf W, dan kalau dengan ujung huruf O. Mana yang merupakan kata baku? Benar sekali. Kalau menggunakan huruf akhiran yaitu huruf U. Sedangkan kalau menggunakan huruf W dan ataupun kalau menggunakan akhiran huruf O merupakan kata yang tidak baku. Kata bersih. Bersih ada 2 penulisan di sini. Bersih menggunakan huruf H dan bersih tanpa huruf H. Mana yang merupakan kata baku? Benar sekali. Bersih menggunakan huruf H. Itu merupakan kata baku. Sedangkan bersih tanpa huruf H merupakan kata yang tidak baku. Kita mulai lagi. Ya, di sini ada hijau dan buah. Bagian mana penulisan yang benar? Benar sekali. Hijau menggunakan huruf akhir yaitu huruf U. Sedangkan buah tanpa menggunakan huruf W. Paham ya? Setelah mempelajari kata baku dan kata tidak baku, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kata-kata apabila disusun akan membentuk suatu kalimat. Sekarang kita belajar kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Yang pertama harus mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan pelaku. Predikat merupakan kata kerja. Contohnya seperti memakan, memasak, belajar, menyapu. Kemudian ada objek. Objek merupakan yang dikenai. Kemudian keterangan merupakan kalimat penjelas. Yang kedua, harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan pemilihan kata yang tepat. Jadi, kalimat efektif harus menggunakan kata yang baku. Yang ketiga, kalimat tersebut harus mudah dipahami oleh pembaca ataupun oleh pendengar. Contohnya, ayah membaca koran di ruang tamu. Kita lihat ya, ayah merupakan subjek atau pelakunya. Membaca merupakan predikat. Membaca adalah kata kerja. Koran merupakan objek atau yang dikenai. Koran merupakan benda yang dibaca oleh ayah. Di ruang tamu merupakan keterangan yang menerangkan bahwa ayah sedang membaca koran di ruang tamu. Contoh selanjutnya, Nina terjatuh saat berlari. Kalimat yang kedua, Nina jatuh saat lari-larian.
Kalimat yang efektif yaitu kalimat yang pertama, Nina terjatuh saat berlari. Di sini kalimatnya menggunakan kata baku. Sedangkan kalimat yang kedua menggunakan kata yang tidak baku, yaitu jatuh menggunakan huruf O. Contoh lagi, saat liburan sekolah, Adi berkunjung ke rumah nenek. Habis itu, diajak pergi jalan-jalan ke pantai. Kalimat ini merupakan kalimat yang kurang efektif atau kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kata tidak baku. Kata habis itu harus kita ganti menjadi setelah itu. Maka kalimatnya akan berubah. Saat liburan sekolah, Adi berkunjung ke rumah nenek. Setelah itu, diajak pergi jalan-jalan ke pantai. Paham ya tentang kalimat efektif? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mendapatkan tugas untuk membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan itu ada 2 macam loh. Yang pertama ada pertanyaan umum dan pertanyaan umum adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang lain. Sedangkan pertanyaan khusus adalah pertanyaan yang ditujukan untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Ustazah berikan contoh dari pertanyaan wawancara kemarin ya. Pertanyaan umum, contohnya yaitu, apakah ibu mempunyai tanaman di sekitar rumah? Sedangkan contoh pertanyaan khususnya, apa saja jenisnya ya Bu? Maka ibu akan menjelaskan, ada bayam, ada cabai, dan yang lainnya. Nah, di pertanyaan ini ingin mendapatkan informasi tentang jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh ibu. Yang kedua, bagaimana cara merawatnya agar tumbuh subur? Pertanyaan ini digunakan untuk mencari informasi cara merawat tumbuhan. Bagaimana? Sudah dapat membedakan pertanyaan umum dan khusus ya? Untuk minggu ini, Ustazah beri tugas kepada soleh-soleha semuanya. Tugasnya yaitu, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat yang efektif. Ditulis di buku tulis ya, kemudian difotokan dan dikirim ke Ustazah. Kalimat yang pertama, Sofi lagi menulis cerita. Kalimat yang kedua, Adik Mia menangis karena jatuh dari sepeda. Masih bisa ya mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Sekian materi yang Ustazah sampaikan. Selamat belajar soleh-soleha, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.